Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suma ini bersama dengan 3 rekan saya, Muhammad Fadila Faturrahman, Eliza Fauzi, dan Aditya Hanung Setiadi dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper dengan judul Sexual Dimorphism in Glucose Metabolism is Shaped by Androgen Reservoir Microbiome. Baik, kita mulai. Paper ini mengangkat prevalensi kejadian diabetes tipe 2 atau type 2 diabetes yang terus meningkat secara global dalam 1 dekade terakhir ini. Dan faktanya ternyata laki-laki lebih rentan dibandingkan perempuan, baik pada hewan uji maupun namanya pada kejadian di manusia. Dan ternyata perbedaan ini menunjukkan adanya dimorfisme seksual dalam metabolisme gula yang berpengaruh juga atau diakibatkan juga karena adanya perbedaan komposisi dari gut microbiome yang berperan penting dalam metabolisme energi, khususnya metabolisme gula. Selain itu, disbiosis mikrobiota usus berkaitan dengan resistensi insulin dan diabetes tipe 2 ini. Yang mana tadi sudah kita singgung juga bahwa komposisi mikrobiota usus laki-laki dan perempuan ini berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan? Banyak hipotesis yang menyebutkan perbedaan hormon seksual antara laki-laki dan perempuan itu menyebabkan adanya perbedaan juga komposisi zat mikrobiom pada laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki memiliki hormon androgen, di mana hormon ini mempengaruhi gut microbiome dan memperburuk metabolisme glukosa. Pertanyaannya adalah, bagaimana perbedaan komposisi gut microbiome ini mempengaruhi prevalensi kejadian diabetes tipe 2 pada laki-laki dan juga wanita. Maka paper ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kontribusi gut microbiome dan androgen dalam dimorfisme seksual pada metabolisme glukosa. Selain itu, paper ini juga menganalisis bagaimana keterkaitan antara hormon mikrobiota usus dan kadar glutamin yang mempengaruhi sensitivitas insulin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perbedaan metabolik pada diet tinggi lemak atau HFD serta pengaruh pemberian antibiotik. Diet tinggi lemak ini sendiri adalah salah satu faktor resiko utama obesitas serta resistensi insulin. Dalam jurnal ini menghasilkan sebuah temuan yaitu tikus jantan lebih rentan terhadap gangguan metabolik, utamanya glukosa tinggi serta resistensi insulin dibandingkan betina saat diberi perlakuan diet HFD. Kemudian mikrobioma usus jantan dan betina berbeda secara signifikan. Misalnya terkait dengan Akkermansia lebih rendah pada jantan. Perbedaan komposisi mikrobioma seperti Prevotella lebih tinggi pada jantan yang berkorelasi dengan metabolisme glukosa yang buruk. Kemudian pemberian antibiotik menghasilkan perbedaan jantan dan betina pada diet HFD ini. Di sini dipaparkan yaitu gambar terkait GTT serta ITT setelah pemberian antibiotik. Eksperimen dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk menghilangkan mikrobioma usus pada tikus. Dihasilkan bahwa perbedaan metabolik antara jantan dan betina menghilang setelah pemberian antibiotik. GTT serta ITT-nya menjadi serupa. Interaksi signifikan antara ABX dan jenis kelamin dengan p-value 0,005 menunjukkan mikrobioma sebagai penyebab perbedaan tersebut. Implikasinya yaitu mikrobioma usus diperlukan untuk mempertahankan perbedaan metabolik seksual pada HFD ini, di tinggi lemak. Kemudian percobaan transplantasi mikrobiota atau FMT dan transfer resistensi insulin. Pada penelitian ini dilakukan transplantasi mikrobioma yang sebelum tikus betina yang setelah diberikan perlakuan antibiotik lalu diberi mikrobioma dari donor jantan dan betina. Hasilnya yaitu mikrobioma dari M ke F menyerupai donor jantan, terlihat pada PCA. Kemudian betina penerima mikrobioma jantan mengalami resistensi insulin lebih tinggi dibandingkan
betina yang menerima mikrobioma dari betina lain. Kesimpulannya yaitu mikroba jantan secara langsung menyebabkan resistensi insulin pada betina. Jadi terkait dengan ini, mikrobioma itu sangat mempengaruhi resistensi insulin. Kemudian yaitu mikrobioma jantan mentransfer resistensi insulin ke betina. Ini ditampilkan pada gambar yaitu mekanismenya yaitu menurunkan dengan mikrobioma jantan ini menurunkan kadar glutamin dan rasio glisin glutamin dalam darah yang berperan dalam resistensi insulin. Kemudian suplementasi glutamin ini meningkatkan sensitivitas insulin secara in vitro. Kemudian terdapat bukti juga bahwa tikus betina penerima FMT jantan memiliki profil glutamin mirip jantan dan resistensi insulin yang lebih tinggi. Kemungkinan pada manusia, pria khususnya memiliki rasio glisin glutamin lebih rendah dan lebih rentan diabetes. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aliza Fauzi. Jadi untuk slide ini gitu, kita akan melihat bagaimana hormon androgen berperan dalam membentuk resistensi insulin melalui pengaruh terhadap mikrobioma usus. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mikrobioma antara jantan dan betina itu baru muncul setelah tikus melewati masa pubertas. Jadi tepatnya di usia 8 minggu ya. Yang mengarah pada dugaan bahwa hormon androgen itu sebagai pemicu utama. Ketika tikus jantan dikebiri atau dikastrasi, mikrobiomanya itu akan menjadi mirip seperti betina. Dan respon terhadap insulin pun justru malah membaik. Nah, pada panel grafik di bawah ini menunjukkan desain eksperimen dan kelompok-kelompok tikus yang digunakan termasuk kelompok yang diberi hormon DHT ya, pengganti hormon insulin. Dan kelompok dengan mikrobioma yang dihapus menggunakan antibiotik. Seperti kita lihat di sini ada MS, ya, jadi hanya dilukai saja gitu ya, operasi pura-pura tanpa kastrasi. Kemudian ada kelompok yang kastrasi gitu ya, sehingga tidak memiliki hormon androgen. Kemudian ada MC-DHT yang dilakukan kastrasi dan disuntik hormon DHT gitu sebagai pengganti hormon androgen. Kemudian ada kelompok MSA, yaitu tikus jantan normal, namun mikrobiomanya ini dihapus dengan pemberian antibiotik ABX. Kemudian ada kelompok MCH gitu ya, yang di sini dilakukan kastrasi dan dihapus mikrobiomanya dengan antibiotik. Juga ada MCDHTH, di mana DHT ini disuntik tapi mikrobiomanya dihapus gitu. Jadi diberikan hormon androgen, kemudian mikrobioma pada khususnya itu dihapus menggunakan antibiotik. Nah, didapatkan jarak ini lebih jauh ya antara MC dan MS ini. Ketika dilakukan kastrasi hasilnya ini berbeda gitu. Kemudian jika diberi perlakuan kastrasi dan disuntik ke hormon DHT, maka jarak ini lebih dekat gitu ya. Sehingga mikrobioma ini kembali mirip seperti tikus jantan normal. Kemudian next, di sini kita melihat perubahan spesifik pada komposisi mikrobioma usus akibat pemberian kastrasi dan pemberian androgen dalam bentuk DHT. Jadi beberapa bakteri seperti Prevotella ya, di atas, kemudian ada Lachnospiraceae secara signifikan berubah jumlahnya setelah tikus dikebiri. Nah, tanpa adanya androgen MC ini juga kadar insulin puasa juga ikut berubah gitu ya, di mana kadar insulin puasa ini menurun menandakan sensitivitas insulin yang membaik. Namun ketika diberi DHT kembali, resistensi insulin muncul kembali ya dengan kadar insulin yang naik. Ya, menariknya di sini ketika mikrobioma dihapus dengan antibiotik ABX, semua perbedaan ini menjadi hilang. Artinya efek androgen terhadap resistensi insulin ini sangat bergantung pada mikrobioma usus. Oke, next. Nah, di sini ditampilkan data Western blot ya, hasil Western blot, visualisasi Western blot yang menunjukkan aktivitas sinyal insulin melalui rasio PAKT terhadap AKT. Di sini ada 3 jaringan utama, yaitu jaringan liver, hati, otot, dan lemak. Nah, AKT ini merupakan protein yang berperan penting ya dalam jalur pensinyalan pembentukan insulin. Semakin banyak PAKT, maka jaringan tersebut semakin responsif terhadap insulin. Nah, pada tikus yang diberi perlakuan kastrasi, sinyal insulin ini meningkat secara signifikan di semua jaringan. Namun, jika diberi kembali DHT, sinyal insulin ini kembali menurun gitu. Sehingga yang menariknya adalah efek ini tidak muncul bila mikrobioma itu dihapus ketika diberi perlakuan antibiotik, sehingga memperkuat bahwa mikrobioma adalah eh, penting ya, sebagai kunci antara androgen dan sensitivitas insulin. Kemudian
Slide ini merangkum ya yang data-data dari yang Western blot itu, data kuantitatif dari Western blot yang tadi. Nah, pada jaringan hati, otot, dan VWAT ini, semuanya itu menunjukkan pola yang konsisten. Tikus jantan itu jantan normal MS memiliki aktivasi insulin yang rendah. Setelah kastrasi, KT-nya meningkat tajam, sehingga ini berarti adanya sensitivitas insulin yang meningkat. Namun ketika diberi kembali DHT ya, sinyal insulin ini kembali menurun. Nah, di sisi kanan kita lihat bahwa tanpa mikrobioma pada perlakuan MSA, MCA, MC dan DHT tidak ada perubahan yang penting gitu ya antar kelompok. Yang memperkuat kesimpulan bahwa androgen terhadap resistensi insulin hanya terjadi jika mikrobioma usus masih utuh. Jadi mikrobioma usus ini sangatlah penting gitu ya sebagai perantara penting antara hormon androgen dan metabolisme glukosa insulin. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari glutamin dan glutamin atau glutamat rasio yang lebih rendah pada tikus jantan. Nah, sebenarnya di materi ini kita akan berfokus pada figur 5A dan 5B, di mana di sini menunjukkan bahwa tikus jantan ternyata memiliki kadar glutamin dan rasio glutamin atau glutamat yang lebih rendah dibandingkan betina. Namun setelah mikrobioma dihilangkan dengan antibiotik, perbedaan ini tuh menghilang, menandakan bahwa ternyata peran ini tuh ditujukan dengan kehadiran oleh mikrobioma ini tadi, yang penting untuk membentuk dimorfisme ini tadi. Sedangkan pada figur 5B, di figur 5B ini lebih menegaskan atau menguatkan temuan tersebut di mana ketika tikus SPF ini masih menunjukkan perbedaan jantan atau betina, tapi pada model Jeffrey perbedaan ini tidak ada gitu. Dan ini menegaskan bahwa mikrobioma adalah mediator utama untuk terjadinya perbedaan ini tadi. Dan kemudian juga di sini juga membuktikan androgen seperti DHT itulah yang berperan untuk mengubah mikrobioma jantan, mengurangi bakteri protektif seperti Akkermansia dan juga meningkatkan Prevotella yang berdampak pada penurunan glutamin dan juga sensitivitas insulinnya. Dan selanjutnya, ini membahas tentang glutamin itu dapat memperbaiki aktivasi persinyalan AKT secara in vitro. Nah, ternyata penelitian ini juga mencoba menguji glutamin terhadap sensitivitas insulin dengan menggunakan 3 jenis sel metabolik, seperti sel hati, otot, dan juga sel lemak. Di mana sel-sel ini diberi berbagai dosis glutamin dengan dan tanpa insulin, lalu dilakukan analisis ekspresi persinyalan AKT sebagai penanda aktivitas jalur insulin. Nah, contohnya pada figur 5F, ini hasil Western blot yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar glutamin, semakin kuat aktivasi persinyalan AKT, terutama pada 100 hingga 200 mikromol, di mana efek ini terlihat di semua jenis sel dan tidak disebabkan oleh peningkatan total sel. Hasil ini membuktikan bahwa glutamin tidak hanya sebagai biomarker, tapi juga untuk meningkatkan respon insulin secara langsung di tingkat sel dan mendukung data in vivo bahwa rasio glutamin atau glutamat berkorelasi positif dengan sensitivitas insulin. Dan selanjutnya, DHT menurunkan kadar glutamin, di mana hal ini bisa membuktikan bahwa ketika DHT itu menurunkan kadar glutamin dan rasio glutamin atau glutamat, tapi efeknya ini tuh hanya bergantung pada keadaan atau keberadaan dari mikrobioma usus ini tadi. Contohnya pada figur 5C, tikus jantan yang dikebiri memiliki kadar glutamin yang naik, namun setelah diberikan DHT kembali, kadar glutaminnya itu turun ke level yang normal, jantan normal, menunjukkan efek penurunan oleh DHT. Namun pada figur 5D, jika mikrobiomanya tadi dihilangkan dengan antibiotik, pemberian DHT tadi tidak lagi memberikan pengaruh apapun, tidak lagi menurunkan glutamin, yang mana artinya DHT ini hanya bekerja lewat perubahan mikrobioma, bukan langsung dari metabolisme inangnya. Dan selanjutnya untuk studi manusia pada korelasi glutamin dan glutamat dengan sensitivitas insulin, HbA1c dan juga testosteron. Di sini mereka juga mencoba untuk menguji data manusia sehat dengan menemukan bahwa laki-laki memiliki rasio glutamin atau glutamat yang lebih rendah dibandingkan perempuan, contohnya pada figur 6A ya. Dan di figur 6B mereka mencoba mencari korelasi positif dengan sensitivitas insulin dan ternyata juga berkorelasi negatif dengan HbA1c pada figur 6C, yang artinya semakin tinggi rasio glutamin atau glutamat maka semakin baik kontrol glukosanya. Dan pada figur 6D itu menunjukkan rasio glutamat dan glutamin glutamat berkorelasi negatif dengan testosteron, terutama pada perempuan, sedangkan glutamat sendiri berkorelasi positif dengan testosteron dan HbA1c.
Jadi kesimpulannya rasio glutamin dan glutamat ini mencerminkan hubungan antara hormon, mikrobioma, dan juga metabolisme dan berpotensi menjadi biomarker risiko resistensi insulin secara valid. Dan ini beberapa kesimpulannya. Jadi di sini tuh kita bisa membuktikan bahwa ternyata rasio glutamin dan glutamat itu benar-benar lebih rendah pada di yang jantan, dan efek ini pun bukan berdasarkan dari perbedaan genetik atau hormonal langsung, tetapi bergantung pada interaksi bakteri usus. Dan ini yang lainnya mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.